Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB resmi diberlakukan di Kota Depok, Jawa Barat mulai hari ini Rabu 15 April 2020 hingga Selasa 28 April 2020 dengan opsi perpanjangan. Peraturan tentang PSBB telah diteken oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 pada Senin 13 April 2020 lalu. Selama penerapan PSBB berikut ini aktivitas yang dilarang dilakukan oleh warga di Depok, Jawa Barat. Dikutip dari Kompas.com, setidaknya ada 9 aktivitas yang dilarang dilakukan di Depok, Jawa Barat selama penerapan PSBB. Yang pertama, yakni berkerumun lebih dari 5 orang di ruang publik. Segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan lebih dari 5 orang di ruang publik akan dibubarkan oleh aparat dan tak menutup peluang ditindak secara tegas. Aturan ini dikecualikan bagi pemenuhan kebutuhan pokok dan pangan, bahan bakar, komunikasi, obat dan alat medis, keuangan, perbankan, dan logistik, serta penatu atau laundry pakaian. Selanjutnya yang juga dilarang adalah olahraga berkelompok di fasilitas olahraga. Sehubungan dengan larangan berkerumun, Pemkot Depok akan menutup berbagai fasilitas olahraga. Olahraga secara berkelompok akan dilarang, aktivitas olahraga hanya bisa dilakukan secara mandiri di sekitar kediaman. Warga Depok juga dilarang untuk ke warnet hingga ke bioskop. Wali Kota Depok menjelaskan tempat-tempat wisata, hiburan, karaoke, spa, panti pijat, bioskop hingga warung internet wajib tutup selama pemberlakuan PSBB. Selama peraturan itu pula, pemerintah Kota Depok melarang adanya unjuk rasa karena dianggap menimbulkan kerumunan. Unjuk rasa bukan bagian dari kegiatan sosial budaya yang dikecualikan dari pembatasan, seperti hitanan, pernikahan, dan pemakaman. Aturan selanjutnya yakni diliburkannya sekolah maupun lembaga pendidikan lain. Sejatinya kebijakan ini telah dilakukan sejak 3 pekan lalu, jauh sebelum pemerintah pusat merumuskan regulasi soal PSBB. Namun dengan diterbitkannya peraturan wali kota soal PSBB, maka kebijakan ini memiliki konsekuensi hukum. Layanan administrasi pendidikan juga harus dilakukan secara jarak jauh atau online. Tak hanya itu, pemerintah Kota Depok juga meminta semua perusahaan mengharuskan pegawainya bekerja dari rumah, kecuali beberapa sektor yang diperbolehkan untuk bekerja dari kantor maupun bekerja dari rumah. Wali Kota Depok menetapkan 11 sektor swasta di mana perusahaan tidak diwajibkan mempekerjakan pegawai dari rumah, yakni sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik atau industri vital, serta kebutuhan sehari-hari. Sebagian pegawai instansi pemerintah, BUMN atau BUMD dan organisasi sosial kebencanaan juga dibebaskan untuk mempekerjakan pegawainya dari rumah maupun dari kantor. Terkait operasional ojek online maupun pangkalan hanya diperbolehkan untuk layanan jasa pesan antar kebutuhan, bukan mengangkut penumpang. Para pengemudi ojek online disarankan agar fokus melayani pesan antar di rumah-rumah makan ataupun pasar. Selain itu, terkait pengemudi kendaraan pribadi maupun umum akan diminta putar arah atau tak bisa melanjutkan perjalanan seandainya melanggar ketentuan PSBB dalam berkendara. Syarat umum yang harus dipenuhi ialah mengenakan masker dan sarung tangan untuk pengemudi sepeda motor, serta berkendara dalam keadaan sehat. Mobil pribadi maupun taksi atau angkutan online berkapasitas 4 hanya boleh berisi 3 orang. Mobil pribadi maupun taksi atau angkutan online berkapasitas 7 hanya diperbolehkan berisi 4 orang. Sepeda motor berkapasitas 2 orang tidak diperbolehkan membawa penumpang, hanya pengendaranya saja. Sementara itu, jumlah penumpang hanya diizinkan untuk angkutan umum separuh dari kapasitas mobil atau bus. Yang terakhir adalah tidak diperbolehkannya ada perkumpulan di tempat atau rumah ibadah. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!